Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Apa kabar semuanya? Semoga semua teman-teman selalu sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai mean, median, modus data kelompok. Nah, untuk lebih jelasnya simak video pembelajaran ini. Membahas lebih lanjut mengenai mean, median, modus data kelompok, kita akan membahas mengenai apa sih data kelompok itu. Nah, data kelompok itu adalah data yang dikelompokkan menurut kelas-kelas dengan panjang kelas tertentu. Pengelompokan data atas kelas interval akan bermakna apabila berhadapan dengan jumlah data yang sama besar sehingga menyulitkan untuk menyusun ukuran pemusatan data dalam bentuk data tunggal. Di mana data kelompok yang akan kita bahas yaitu pada bagian A ada mean, pada bagian B ada median, dan pada bagian C ada modus. Untuk yang bagian A, mean, di mana mean merupakan nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan cara membagi jumlah data dengan banyaknya data. Kemudian mean dari suatu data kelompok dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi atau per sigma Fi, dengan X sama dengan nilai tengah dan F sama dengan frekuensi. Untuk bagian B itu ada median, di mana median adalah nilai data tengah. Adapun rumus mencari median data berkelompok yaitu ME sama dengan B ditambah P dalam kurung 1/2N dikurang F besar per F kecil, di mana ME itu adalah median, B tepi bawah kelas median, P panjang kelas, N banyaknya data, F besar itu jumlah frekuensi kelas dikurang dengan kelas sebelum kelas median. Kemudian F-nya itu frekuensi kelas median. Selanjutnya untuk bagian C, modus, di mana modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Untuk bisa melihat hasil akhir dari modus, maka kita harus menentukan kelas pada tabel dengan memilih frekuensi yang paling banyak. Adapun rumus mencari modus data berkelompok yaitu MO sama dengan B ditambah P dalam kurung D1 per D1 ditambah D2, di mana MO itu adalah modus, B sama dengan tepi bawah kelas modus, P kecil itu panjang kelas, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, kemudian D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sudahnya. Selanjutnya, setelah kita membahas rumus dalam mencari mean, median, modus data kelompok, kita akan contoh soalnya, yaitu salah satu contohnya yaitu kita akan mencari mean, median, dan modus kelompok data tentang frekuensi kemampuan berpikir kreatif dari 100 mahasiswa. Pada tabel di bawah ini dapat kita lihat distribusi frekuensi kemampuan berpikir kreatifnya. Nilainya ada 45 sampai 50, 51 sampai 56, 57 sampai 62, 63 sampai 68, 69 sampai 74, 75 sampai 80, 81 sampai 86, 87 sampai 92, di mana frekuensinya itu ada 4, 5, 8, 30, 31, 20, 2, dan 1 dengan jumlah 100. Nah, untuk yang pertama itu kita akan mencari mean. Adapun tabelnya dapat dilihat distribusi frekuensi kemampuan berpikir kreatifnya itu ada nilainya, frekuensinya, nilai tengahnya, dan F dikali X-nya. Nilai tengah itu diperoleh dari dapat contohnya dapat kita lihat pada harapan itu cara mencari nilai tengahnya itu 1/2 dikali 87 ditambah 92 sama dengan 89,5. 87 dan 92 nya itu diperoleh dari nilainya. Adapun nilai tengah yang lainnya dilakukan seperti itu juga. Kemudian untuk F dikali X nya itu dengan cara frekuensinya dikali dengan nilai tengahnya, seperti pada frekuensi yang pertama itu ada 4 dikali dengan nilai tengahnya 47,5 sama dengan 190. Begitupun cara kerja dengan nilai yang selanjutnya. Kemudian kita masukkan rumusnya untuk memperoleh rata-rata dari kemampuan berpikir kreatif dari 100 mahasiswa sebagai berikut, yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali X1 per sigma Fi, sama dengan kan tadi sudah didapat pada tabel itu sigma Fi dikali X1 ketika dijumlahkan itu hasilnya 6868 dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya itu ada 100, jadi hasilnya itu rata-ratanya 68,68.
Selanjutnya kita akan mencari mediannya, di mana mencari nilai median dari kemampuan berpikir kreatif dari 100 mahasiswa seperti tercantum pada tabel sebelumnya. Terlebih dahulu dicari letak mediannya, yaitu dengan cara 1/2 dari seluruh data atau 1/2 dikali 100 sama dengan 50. Untuk mengetahui letak mediannya digunakan tabel frekuensi kumulatif seperti pada tabel di samping. Nah, dapat kita lihat pada tabelnya itu mencari frekuensi kumulatif itu dengan cara menambahkan frekuensinya. Seperti misal 45 sampai 50 itu frekuensinya 4, berarti frekuensi kumulatifnya 4. 51 sampai 56 itu frekuensinya 4, frekuensi kumulatifnya itu 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nilai 57 sampai 62 itu frekuensinya ada 8, jadi frekuensi kumulatifnya itu 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kemudian untuk nilai 63 sampai 68 itu frekuensinya 30, frekuensi kumulatifnya itu 46, dari 16 ditambah 30. Kemudian nilai 69 sampai 74 itu frekuensinya 31, frekuensi kumulatifnya itu 77, diperoleh dari 46 ditambah dengan 31. Kemudian untuk nilai 75 sampai 80 frekuensinya 20, frekuensi kumulatifnya 97, diperoleh dari frekuensi kumulatif 77 ditambah dengan frekuensi 20. Kemudian untuk nilai 81 sampai 86 itu frekuensinya 2, frekuensi kumulatifnya 99, dari 97 ditambah dengan 2. Kemudian untuk nilai 87 sampai 91 frekuensinya ada 1, frekuensi kumulatifnya itu 100, dari 99 ditambah dengan 1. Kemudian untuk mengetahui letak mediannya digunakan tabel frekuensi kumulatif seperti tabel di samping itu. Dapat kita melihat kelas mediannya berada pada nilai 69 sampai 74 dengan frekuensi 31 dan frekuensi kumulatifnya 77. Kita taruh di situ kelas median karena tadi letak mediannya itu berada di 50 dan yang digaris diwarnai merah itu termasuk dalam angka 50. Nah, selanjutnya kita peroleh nilai mediannya itu dengan rumus ME ditambah B ditambah P dalam kurung 1/2N dikurang F per F kecil, dimana ME-nya itu sama dengan 68,5 ditambah 6, itu B 68,5 itu diperoleh dari tepi bawah kelas median itu dengan cara kelas mediannya itu 69 dikurang dengan 0,5 menghasilkan 68,5. Kemudian P-nya itu sama dengan kelas intervalnya yaitu 6. Kemudian dalam kurung 1/2 dikali N itu banyak data 100 dikurang dengan F itu jumlah kelas sebelum median yaitu 46 sebelum 77. Kemudian dibagi dengan F kecil yaitu 31 frekuensinya menghasilkan 68,5 ditambah dengan 6 dikali dengan 41/31 itu menghasilkan 68,5 ditambah dengan 0,77 sama dengan 69,27. Maka dapat diperoleh median dari kemampuan berpikir kreatif yaitu 69,27. Selanjutnya untuk mencari modus. Mencari nilai modus dari kemampuan berpikir kreatif dari 100 mahasiswa seperti tercantum pada tabel awal atau tabel sebelumnya itu. Terlebih dahulu kita cari di letak modusnya yaitu kelas interval yang memiliki frekuensi paling banyak. Dari tabel kita peroleh kelas modusnya berada pada 69 sampai 74 karena frekuensi terbanyaknya itu ada pada nilai 69 sampai 74 yaitu 31. Kemudian diperoleh nilai modusnya itu MO ditambah B tambah P dalam kurung D1 per D1 tambah D2 di mana MO-nya itu sama dengan 68,5, B-nya itu tepi bawah kelas modus itu diperoleh dari 68,69 itu dikurang dengan 0,5 memperoleh 68,5 dan P-nya itu sama seperti median yaitu panjang intervalnya. Kemudian D1-nya itu selisih F kelas modus dengan F kelas sebelumnya yaitu 31 dikurang dengan 30. Kemudian dibagi dengan D1 tambah D2 di mana D1-nya itu tadi selisih F kelas modus dengan F kelas modus sebelumnya. Kemudian untuk D2 itu selisih F kelas modus dengan F frekuensi setelahnya yaitu 30 kurang
31 kurang 30 ditambah 31 kurang 20. Kemudian hasilnya itu 68,5 ditambah 6 dikali 1/12 sama dengan 69. Jadi diperoleh modus dari kemampuan berpikir kreatif yaitu adalah 69. Nah, setelah kita membahas mengenai rumus mencari mean, median, dan modus, dan juga membahas mengenai contoh mencari mean, median, dan modus data berkelompok, jika masih ada kendala atau pertanyaan bisa komen di bawah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya.